Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Alhamdulillah, ini sudah di halaman 49. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-qismus tsani taharatul ahdas. Bermula bagian yang kedua itu bersuci dari hadas. Jadi sebelumnya dalam taharah itu ada dua bagian. Bagian pertama bersuci dari najis. Nah, yang kedua ini bersuci dari hadas. Adabu qada'il hajah. Ini masih judul. Dalam pembagian yang kedua ini juga dibahas tentang adab etika cara qada hajat, buang air. Wa minhal wudu. Jadi minha ini kita kembalinya ke taharah. Karena kelompok yang kedua ini kan suci dari hadas. Wa minhal wudu'u wal ghuslu wat tayammumu. Sebahagian darinya taharah. Sebahagian darinya taharah dari hadas itu wudu, mandi dan tayammum. Artinya wudu, mandi dan tayammum masuk ke dalam kelompok bersuci dari hadas. Kalau wudu berarti dari hadas kecil, kalau mandi bersuci dari hadas besar. Kalau tayammum ini namanya taharah mukhaffif, bisa meringankan walaupun tidak bisa menghilangkan hadas. Wa yataqaddamu hal istinja, dan mendahului akannya semua. Mendahului akannya bersuci dari hadas. Atau mendahului akannya wudu, mandi dan tayamum juga boleh oleh istinja. Tentunya sebelum wudu, mandi dan tayamum ada istinja dulu kalau orang buang air. Karena itu fal nurid kaifiyataha ala tartib ma'a adabiha wa sunaniha mubtadi'ina bisababil wudu wa adabi qadiyal hajah insyaallah ta'ala. Fal nuri, karena itu maka hendak kami datangkan kaifiyataha, akan caranya istinja. Fal nurid ini kaifiyataha karena muannas, berarti semuanya. Mendahului akannya wudu, mandi dan tayamum oleh istinja. Fal nurid, maka hendak kami datangkan akan caranya semua, cara wudu, cara mandi, cara tayamum semuanya. Maka hendak kami datangkan akan caranya alat tartib, secara tertib, ma'a adabiha, bersama adab-adabnya, wa sunaniha, sunnah-sunnahnya, mubtadi'in, hal keadaan kami yang memulai dengan sebab wudu, kemudian adab qada hajat insyaallah ta'ala. Jadi ini pembahasannya lengkap berarti. Tentang qada hajat, nanti cara istinja, tentang cara wudu, semuanya ada di sini. Ibarat kitab. Nah, pertama beliau memulai dengan adab qada hajat. Yang bagi ayyub'ida an a'yunin nadirin fis sahara. Sepantaslah bahwa menjauh ianya seseorang, an a'yunin nadirin, dari pandangan-pandangan orang yang melihat, fis sahara, di dalam sahara. Ini sahara padang pasir atau di dalam hutan. Kalau mau buang hajat ya menjauh dari pandangan orang. Kalau sekarang kan ada tempat khusus kamar mandi, berarti ke kamar mandi. Wa ayyastura bi syai'in in wajadah, dan bahwa menutup ia dirinya dengan sesuatu jika mendapati ia akan sesuatu. Kalau buang hajat ini zaman dulu ceritanya, langka kakus. Kalau buang air di tempat terbuka, di hutan atau di padang sahara, menutup ia dengan sesuatu jika mendapati ia akan sesuatu. Yang penting tertutup biar tidak kelihatan dari orang lain. Wa alla yakshifa auratahu qabla al-intiha ila mawdi'il julus, dan bahwa tidak membuka ia akan auratnya sebelum sampai kepada tempat duduk. Jadi begitu sampai ke tempat duduk baru
buka auratnya, jangan masih jauh sudah dibuka. Ya, tapi kalau kamar mandi ya terserah, begitu masuk kamar mandi buka aurat ya nggak apa-apa. Wa alla yastaqbilal qiblah wa la yastadbiraha, dan bahwa tidak menghadap ia akan kiblat. Jadi jangan menghadap kiblat, maksudnya dengan kubul. Itu menghadap kiblat namanya kalau kubul menghadap kiblat. Wala yastadbiraha, dan tidak membelakang ia akannya kiblat. Nah, ini maksudnya dubur. Kalau dubur jangan membelakang kiblat. Jangan dubur ke kiblat, jangan kubul ke kiblat. Wa ayat taqiyal julusa fi mutahaddasin nas, dan bahwa menghindari ia akan duduk pada tempat berbicara manusia. Lapak, tempat orang-orang duduk ngumpul, jangan di situ buang hajat. Wa alla yabula fil ma'il rakid, dan bahwa tidak buang air kecil ya di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Walaupun air yang tidak mengalir banyak. Jorok, kadang ada yang memanfaatkan air. Jangan buang air kecil ya di air yang tenang, tidak mengalir. Air kecil aja dilarang, apalagi buang air besar. Lebih terlarang lagi kalau di air yang tenang. Kalau air mengalir kayak sungai bolehlah, tapi juga kurang bagus. Wa tahtas syajaratil musmirah, ini masih kita ataf, dan tidak buang air ya di bawah pohon yang berbuah. Wa fis saqbi, dan di dalam lubang. Ini lubang-lubang di tanah, mungkin sarang hewan, semut segala macam, jangan membahayakan semut, atau kita sendiri yang membahayakan, tiba-tiba ular muncul dipatuk. Wa ayat taqiyal maudhi'as saliba, dan bahwa menghindari ia akan tempat yang keras. Tempat keras kayak tembok ini itu karena menghindari dari terpercik najis. Wa mahabbatir riyah fil bauli, dan menghindari ia akan tempat yang keras dan tempat tertiup angin pada buang air kecil. Buang air kecil nih khususnya jangan ke tempat yang keras atau berlawanan arah angin. Kenapa? Istinzahan min rasyasyih, karena menghindar dari percikannya kencing. Wa ayat taqiya fi julusihi ala rijlil yusra, dan bahwa bersandar ia dalam duduknya. Yattaqiya maksudnya bertumpu ia dalam duduknya ketika buang air tadi, ala rijlil yusra, di atas kaki yang kiri. Agak bertumpu kepada kaki kiri. Wa in kana fi bunyan yuqaddimur rijlal yusra fid dukhuli wal yumna fil khuruj. Dan jika ada ianya seseorang yang mau buang hajat fi bunyan, itu sabit dalam bangunan, ini dalam bangunan kamar mandi, kakus, yuqaddimur rijlal yusra, niscaya mendahulukan ia akan kaki yang kiri, fid dukhul, ketika masuk kaki kiri dulu, wal yumna, mendahulukan ia akan kaki kanan, fil khuruj, pada ketika keluar. Wala yastashiba syai'an alaihi ismullahi ta'ala aw rasulih, dan tidak menyertai ia akan sesuatu yang sabit di atasnya sesuatu itu nama Allah Ta'ala atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan memasukkan ke tempat buang hajat tadi nama Allah atau nama Rasulnya, sekalipun nama Allah itu ada di cincin. Atau buku-buku jangan bawa masuk. HP juga. Wa ayyaqula 'inda ad-dukhuli bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, dan bahwa berkata ia ketika masuk di pintu, maksudnya baca bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, wa indal khuruj, dan ketika keluar, sudah sampai di pintu, sudah keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah azhaba, yang telah menghilangkan ia dari diriku, ma yu'zini, sesuatu yang menyakiti ia akan aku, wa abqa alayya, menyisakan ia kepadaku, ma yanfa'uni, sesuatu yang memberi manfaat ia kepada aku. Jadi bisa buang air itu nikmat yang harus disyukuri, makanya alhamdulillah, syukur. Kita bisa ngebayangin kalau nggak bisa buang air, nggak bisa buang angin juga susah. Wa ayyastabri'a minal bauli bin natri salasan, dan bahwa yastabri'a, melepaskan diri ia dari kencing. Maksud melepaskan diri dari kencing, istibra itu berusaha untuk supaya kencing keluar semuanya tuntas.
bin natri, dengan cara natri, mengurutnya, menekannya, salasan 3 kali biar keluar semuanya, atau dengan berdehem. Wala yuksirat tafakkura fil istibra, dan jangan memperbanyak ia akan berpikir dalam istibra. Maksud dalam istibra ini udah bersih apa belum ya? Udah. Ya, jangan terlalu banyak memikirkan apakah udah habis semua atau tidak, kan bisa dirasakan. Kalau dirasakan udah selesai ya selesai, supaya enggak was-was tujuannya. Ya, jangan memperbanyak ia akan berpikir pada istibra ini udah beres apa belum. Ya, fayatawaswasu, maka akan was-was ia. Tujuannya jangan sampai was-was. Kalau was-was wa yashukku alaihil amru, dan makin rumitlah kepadanya oleh urusan, jadi kacau malah. Wa ma yahussu bihi min balalin fayuqaddiru annahu baqiyatul ma, dan bermulama yang merasakan ia dengan nyama dari basah. Kalau misalkan kita keluar dari kamar mandi, kita melihat ada kain-kain yang basah, sehingga kita khawatir ini percikan kencing apa bukan. Nah itu maksudnya. Wa ma yahussu, dan apapun yang merasakan ia dengannya dari basah-basah, fayuqaddiru, maka hendak membayangkan ia annahu baqiyatul ma, wah sungguh ma yang basah itu sisa air. Oh ini barangkali percikan air tadi, bukan percikan kencing. Nah, tujuannya supaya enggak was-was. Kecuali kalau udah yakin kencing terkena kain, itu beda lagi. Wa qad kana akhaffuhum istibra'an afqahuhum, dan sungguh adalah dulu, ini dulu, wa qad kana, dan sungguh adalah dulu, akhaffuhum yang paling ringan mereka, istibra'an, nisbah istibra' itu afqahuhum, afqahahum, itu yang paling faqih dari mereka. Jadi kana akhaffu, ini sim kana, istibra'an tamnya nisbah. Dan adalah dulu itu akhaffuhum, yang paling ringan dari mereka, nisbah istibra, itu yang paling faqih dari mereka. Jadi orang dulu kalau urusan bersucinya kelihatan cepat dan mudah, itu dianggap yang paling faqih, artinya tidak was-was. Orang yang was-was itu enggak dianggap orang yang hati-hati, itu justru orang yang enggak ngerti fikih, makanya was-was. Itu kalau dulu. Sekarang kita justru merasa orang yang paling lama wudunya itu yang paling faqih. Enggak. Fatadullul waswasatu ala qillatil fikhi, maka menunjukkan oleh was-was kepada kurangnya fikih, kurangnya pemahaman tentang ilmu agama. Wa minar ruksati ayyabulal insanu qariban min sahibih, sebahagian dari ruksah itu bahwa buang air kecil oleh seseorang kariban, di dekat dari temannya, mustatiran, hal keadaan ia itu yang menutup diri darinya sahib, teman. Kita buang air kecil di samping teman kita boleh, kita menghindar agak jauh. Nah, boleh itu. Menutup diri maksudnya, jangan kelihatan. Jangan sampai aurat kita kelihatan. Nah, kita menjauh sedikit di dekat teman enggak apa-apa. Kenapa? Fa'ala zalika Rasulullah, telah memperbuat akan demikian oleh Rasulullah salawatullah alaih, ma'a syiddati hayai, bersama sangat-sangat pemalunya Rasul. Kenapa Rasul melakukan itu? Di dekat para sahabat kadang Nabi menghindar sedikit, Nabi jongkok, buang air kecil. Kenapa? Liyubayyina linnasi zalik, supaya menjelaskan ya Nabi bagi manusia zalik akan demikian, bahwa itu memang boleh. Singkatnya seperti itu. Kemudian langsung kita lanjutkan kaifiyatul istinja, cara istinja. Summa yastanji lima ka'adatihi bisalasati ahjarin. Kemudian istinja ianya seseorang lima ka'adatihi, bagi tempat duduknya. Maksud tempat duduknya bagi tempat keluar kotoran. Istinja ia bagi mak'adnya dengan 3 batu. Di zaman dulu suka pakai batu, sekarang ya enggak, air. Ya, wa misluha kullu khashanin tahirin. Bermula misilnya batu itu setiap yang kasar lagi yang suci. Jadi batu di sini maksudnya batu syar'i, enggak harus batu benaran, tisu boleh. Ya, daun-daun kering. Yang penting dia kasar, bisa menyerap najis dan suci. Summa yastanji bil ma'i. Kemudian istinja ia dengan air. Bagaimana maksud istinja dengan air? Bi ayyufidahu bil yumna ala mahallin najwi. Dengan bahwa menuangkan ia akannya air bil yumna dengan tangan kanan. Tuang air dengan tangan kanan
ala mahallin najwi, di atas tempat kotoran, tempat keluar najis, mahallin najwi. Wa yadluku bil yusra, dan menggosok ia dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan pakai air, tangan kiri menggosok. Hatta la yabqa asarun yudrikuhul kafu, sehingga bahwa tidak tersisalah oleh bekas yang mendapati akannya bekas oleh telapak tangan tadi, bihasil lumsi, dengan rasa sentuh, dengan indera penyentuh. Jadi dituangkan dengan tangan kanan air, tangan kiri membersihkan sampai tidak ada sisa lagi, kan terasa licin segala macam. Kalau udah benar-benar bersih berarti selesai. Wa yatrukul istiqsa'a fihi bitta'arudi lil batin, dan meninggalkan ia akan terlalu memeriksa fihi, padanya bekas tadi, bitta'arudi lil batin, dengan melihat-lihat bagi batin. Jadi enggak terlalu harus diperiksa, yang penting dirasakan aja. Kalau udah bersih ya bersih, enggak usah dilihat. Itu maksudnya meninggalkan ia akan istiqsa, terlalu mendalam, terlalu memeriksa dengannya bekas tadi, bitta'arudi lil batin, dengan terlalu diperiksa lah. Ya. Fa inna dzalika mamba'ul waswas, karena bahwa demikian terlalu itu mamba'ul waswas, sumber waswas. Jadi kita waswas ini kayaknya belum bersih. Wal ya'lam anna kullama la yasilu ilaihil ma'u fa huwa batin, dan hendak tahu ia bahwa setiap ma yang tidak sampai kepadanya ma oleh air, maka dianya ma itu batin. Jadi bagian-bagian yang air enggak sampai kepadanya dianggap batin. Kalau batin berarti enggak ada kewajiban untuk membersihkan batin. Dalam perut kita ada najis, ya biarin. Begitu juga ketika istinja misalkan, jangan terlalu dalam gitu. Yang penting luarnya secara zahir udah bersih, udah. Wala yasbutu hukmun najasah lil fudalatil batinah malam tadhhar, dan tidak sebutlah oleh hukum kenajisan bagi fudalat, bagi kotoran-kotoran yang batin, selama tidak tampak ianya kotoran. Kotoran selama masih di dalam enggak dianggap najis. Kalau udah keluar baru najis. Wa kullu ma huwa dhahirun wa sabata lahu hukmun najasah fahaddu tuhurihi ay yasilal ma'u ilaihi fayuziluhu wala ma'na lil waswas. Dan bermula setiap ma yang dianya ma itu zahir dan sebut baginya ma oleh hukum najis, fahaddu tuhurihi, maka bermula batasan sucinya ma itu sampailah air kepadanya ma, maka menghilangkan dianya air akannya ma. Nah, jadi begitu tadi. Kotoran-kotoran yang ada di dalam badan selama belum tampak ya enggak dianggap najis. Setiap ma yang dianya ma zahir, setiap najis yang zahir, setiap benda yang zahir dan benda tersebut dihukumi najis, maka batasan cara menyucikannya ya air dituang ke tempat itu. Begitu air dituang, kemudian air menghilangkan najis itu, selesai. Wala ma'na lil waswas, dan tidak ada makna bagi waswas. Jadi enggak ada alasan kita harus was-was, ini belum bersih, ini belum bersih. Begitu sepintas tentang, ini ringan saja, tentang berarti adab buang hajat dan cara istinja. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.